Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Kacau, kacau, kacau begitu ya. Masa pengungsi Rohingya masuk DPT pemilu di 2024 di Tulung Agung? Jangan-jangan ini perdagangan apa begitu kan? Jangan-jangan Rohingya ya sengaja dikelola begitu kan untuk bisa nyoblos. Jangan-jangan apa coba bayangkan. Ini masih belum tahu ya. Kok bisa ya masuk kepada DPT pemilu di 2024 begitu kan. Seharusnya hal-hal seperti itu tidak boleh kecolongan begitu kan. Ya, benar apa yang disampaikan Anies Baswedan tadi malam. Ini seolah-olah kecolongan mereka begitu. Data-data kita seolah-olah kecolongan ya. Jadi saya menganggap bahwa apa yang terjadi selama ini begitu kan tidak kehati-hatian sebagai ya KPU di situ begitu kan ya. KPU harus benar-benar selektif bekerja di situ. Tapi kalau sudah seperti ini gimana coba bayangkan ya. Banyak muncul nanti kasus-kasus yang lain. Orang gila bisa nyoblos ya. Tahu-taunya yang nyoblos orang lain. Bisa saja seperti itu begitu. Gila sih ini di luar nalar sekali. Mereka aja nggak punya kewarganegaraan di Myanmar. Tiba-tiba masuk DPT pemilu. Langsung diterima kasih ya. Langsung diterimakah status sebagai warga negara Indonesia? Ini sudah benar-benar gila katanya begitu kan ya. Sudah dicabut hak kewarganegaraan RI-nya ya. Dapat aja ilegal. Emang kacau birokrat-birokrat Indonesia. Tapi kasihan juga pengungsi Rohingya dimanfaatkan. Betul begitu kan ya. Sudah jelas mereka di tahun pemilu dimanfaatkan sana sini. Gimana coba bayangkan. Kalau mau diusir, usir sekalian. Kalau masalah soal kemanusiaan, iya. Tapi jangan sampai Rohingya ini bisa menguasai bangsa kita, begitu kan. Diberikan kesempatan, diberikan lahan di situ. Sedangkan warga negaranya sendiri di situ, begitu kan, ya. Cari pekerjaannya susah, lahannya masih susah dan sebagainya, begitu kan. Itu yang harus kita pikirkan di situ, begitu kan, ya. Kenapa orang-orang banyak yang tanya kepada Anies Baswedan soal Rohingya ini begitu kan? Bagaimana kalau Anies presiden? Bagaimana kalau Anies presiden? Lah tanyakan kepada Pak Jokowi dan Pak Prabowo hari ini sebagai Menhan, sebagai seorang presiden bagi mau diapain? Kan seharusnya begitu. Anies Baswedan kan tidak punya kebijakan di situ begitu ya, kecuali dia punya jadi presiden nantinya begitu ya. Jadi artinya apa? Artinya saya kira hal-hal seperti itu kecolongan yang sangat luar biasa. Fatal ya, fatal. Sementara itu dari penelusuran KPU, Sofi diduga pernah mengikuti pemilu dan pilkada pada tahun 2009 hingga tahun 2019. Karena yang bersangkutan memiliki kakak sejak tahun 2006. Bahkan ya padahal sudah diakui sebagai warga negara, tinggal nunggu rumah gratis dan kebun ya 10 hektar ya. Lika-liku di negeri Konoha. Ya, kenapa sih begitu kan? Karena mendukung si A difasilitasi misalnya. Karena dukung si B tidak difasilitasi misalnya. Ini kan cara-cara mereka, cara-cara berdemokrasi kan kacau begitu kan. Saya kira menurut saya pribadi begitu kan ya. Menurut saya pribadi kita harus jujur lah begitu. Biar adil, makmur, sentosa begitu kan ya. Di negaranya sendiri begitu kan. Jadi kalau seperti ini terus begitu kan orang gila bisa punya dapat suara ya. ini nggak tahu sih sebenarnya apa maksudnya di situ begitu kan ya. Bahkan mari kita baca pengungsi Rohingya masuk DPT pemilu di 2024 di Tulung Agung Jawa Timur. Kacau. Warga negara asing begitu asal Myanmar yang merupakan etnis Rohingya dikabarkan masuk daftar pemilu atau pemilih tetap ya pemilu di 2024 di Kabupaten Tulung Agung, Jawa Timur. Temuan ini bermula saat Bawaslu Tulung Agung mendapatkan informasi dari kantor imigrasi ya Blitar ya. Ini imigrasi Blitar bahwa ada seorang pengungsi Rohingya bernama Muhammad Sofi yang tinggal di Kecamatan Ngonot, Tulung Agung. Hal itu kemudian dilaporkan dan direkomendasikan ya Bawaslu ke KPU Tulung Agung agar data DPT pemilu diperbaiki dan mencoret nama Sofi.
Bahkan satu sisi mengatakan bahwa ya saat itu KPU Tulungagung telah melakukan pencoretan Sofi alias Muhammad Sofi dari DPT Pemilu di 2004, kata Komisioner KPU Tulungagung M. Arif kepada jurnalis. Bahkan ya keberadaan Sofi ini baru terungkap ya tim pengawasan ya orang asing Timpora melakukan operasi warga negara asing di Tulungagung. Sofi diduga melakukan pengurusan identitas kependudukan Indonesia secara ilegal sehingga yang bersangkutan memiliki kartu keluarga KK dan KTP warga negara Indonesia begitu kan ya sejak tahun 2026. Ya, dokumen identitas Sofi sebagai warga negara Indonesia pun dicabut. Bayangkan ya, 2006 di situ begitu kan. Kecolongan, data-data seperti itu sudah kecolongan begitu kan. Bayangkan warga negara asing ya dapat identitas asli Indonesia dengan cara ilegal. 2006 sampai sekarang bayangkan 2014 sudah nyoblos, 2019 nyoblos. Tapi kenapa sekarang ini begitu kan ya? Begitu banyak etnis Rohingya yang masuk di situ bahkan bisa saja terjadi dapat semua begitu kan. Ini kan kecolongan drastis di situ begitu kan. Di tahun-tahun pemilu ini masih melakukan hal seperti itu, saya kira ada kekacauan luar biasa begitu kan ya. Menurut saya pribadi ini harus diantisipasi. Bisa saja ada kecurangan massal di situ begitu ya. Bahkan Sofi diduga melakukan pengurusan identitas kependudukan Indonesia secara ilegal. KPU Tulungagung juga menerima surat dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ya tentang pencabutan kewarganegaraan Sofi. Bahkan ya bukan hanya Sofi, pencabutan kewarganegaraan juga dilakukan kepada Hussein ya pengungsi Rohingya lain yang tinggal di Kecamatan Besuki ya Kabupaten Tulungagung. Mereka ya disebut sudah tinggal di daerah itu selama kurang lebih dari 20 tahun. Bayangkan 20 tahun begitu baru ketahuan begitu kan ya. Jangan-jangan sudah tetangganya sudah kenal, punya cucunya sudah anaknya sudah sekolah ya bisa saja seperti itu begitu. Arif mengatakan Sofi bisa masuk dalam DPT karena ya yang bersangkutan ya dapat menunjukkan KTP dan KK Indonesia saat proses pencocokan dan penelitian. Bahkan namun ya setelah mendapat informasi tentang Sofi dan Hussein ternyata merupakan pengungsi Rohingya, KPU pun mencoret dari DPT. Bahkan sementara itu dari penelusuran KPU, Sofi diduga pernah mengikuti pemilu dan pilkada di tahun 2009-2019 karena yang bersangkutan memiliki kakak ya. Sedangkan Hussein diketahui sempat mempunyai KTP elektronik yang terbit tahun 2012. Namun juga pernah masuk DPT ya sampai akhir ketahuan di tahun 2018. Bayangkan baru ketahuan. Kecolongan. Nah, itulah ya kesempatan bagi ya pemilu. Setiap pemilu muncul narasi-narasi seperti itu begitu. Kacau. Bangsa kita itu kacau begitu kan ya. Masa pemilu ya banyak ya DPT-nya banyak yang bertambah dan sebagainya begitu. Kan aneh di situ begitu. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Ho dari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Ho dari Podcast Rakyat ini.